Kita akan belajar bagaimana membuat display tabel dinamis. Nanti pada saat websitenya dibuka, di bagian bawah sini ada admin, ada tampilan tabel admin, tabel lemari, rak, penulis, penerbit, dan sebagainya. Nah, pertama kita akan membuat display tabel dinamis untuk halaman admin, karena profil hanya satu, jadi tidak perlu admin ini banyak. Untuk admin, kita ambil script display tabel dinamis. Script ini kita letakkan di bagian sini. Di bagian admin. Di halaman admin atau di bagian menu sini. Oke, kita enter, letakkan di sini. Oke. Untuk di bagian sini, oke, input. My input kita tambahkan di sini menu 1. Placeholdernya tetap cari my table, tambahkan menu 1. Menu 1, lalu di bagian kolomnya ini kita tulis judul-judul, ada nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, nama, email, lagi ngajar, telepon, kemudian passwordnya tidak usah, dan yang terakhir adalah dia display status. Oke, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita tambahkan di sini 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 2 lagi. 8. Di sini kita tambahkan select bintang from admin. Status ini tidak usah. Select bintang from admin where status tidak usah. Admin order by nama ascending, kita tambahkan tetap status. Select bintang from admin order by nama ASC.
Di sini datanya kita kasih nama data 1. Kolom 1 ini dengan nomor, kolom 2 nama, 4 lahir, tanggal lahir, alamat email, telepon, status. Kemudian di sini kita tambahkan nomor, variabel nomor, tambah. Variabel nomor sama dengan 1. Kemudian di sini input namanya adalah menu 1, tabel menu 1. Oke, sekarang coba kita jalankan. Admin jadi seperti ini. Tambah data untuk cari nama. Oke, pada saat di testing fitur untuk cari atau filter ini tidak bisa berjalan. Solusinya kita buka Bootstrap, kita klik di Bootstrap dulu, pilih Bootstrap 4, kemudian kita pilih di Get Started, kita copy script yang ini, bicaran copy, kita letakkan di bawah meta ini. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Klik di admin, kita ketikkan kata tes. Nah, tidak ketemu. Setelah kita ketik eman, forget seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat display atau filter data untuk fitur di lemari. Caranya adalah sama, kita copy script yang display tabel dinamis, kita letakkan di bagian di menu kedua. Kita letakkan di menu kedua di bawah tambah data ini. Kita Ctrl V. Ini yang baru-baru. Tapi ibu sudah ini update di sini. Kita lanjut ke kita edit dan kita sudah menambahkan ini adalah menu yang kedua. Di My Input kita taruh menu 2. Ini juga kita tulis menu 2. Kemudian di lemari, karena di lemari itu hanya ada 1, jadi kolomnya di sini emang hanya ada 2, yaitu untuk nomor, dan nama lemari. Yang di sini
kita tulis variabel nomor 1 tambah plus variabel nomor 1 sama dengan 1. Kemudian di bagian sini kita tuliskan nama lemari. Oh iya belum. Kenapa? Oh, oke Bu, makasih. Bisa saya transfer ke Pak Ignas. Nama lemari. Kemudian di bagian sini my input kita harus tulis sama dengan yang di atas. My input menu 2. Di my tabel juga kita tulis my input menu 2. Seperti ini. Sekarang coba kita jalankan di lemari. Oh iya, di bagian tabelnya di sini select bintang from lemari. Order by nama lemari ASC. Kemudian di sini di atas tadi kita sudah pakai D1. Selanjutnya kita pakai data 2. S, kita coba refresh lemari. Nah, sudah muncul di sini ada mobile computing, multimedia, dan statistik. Untuk pencariannya kita ketik statistik. Jadi, berikutnya kita lanjut ke tabel rak. Oke, kita buka skripnya. Kita menuju ke rak. Kita ambil skrip yang ini. Kita letakkan di bagian menu 3. Oke, di sini my tabel menu 3. Kemudian my input menu 3. Di bagian bawah my input menu 3. My tabel menu 3. Oke, untuk rak itu terdiri dari nomor, nama rak, dan nama lemari. Ada 3. Yaitu ada nomor, nama rak, dan nama lemari. Oke, terus di bagian bawah sini select bintang from lemari, rak, lemari, rak, where ID rak, ID lemari titik ID lemari di tabel lemari harus sama dengan rak titik ID lemari. ID lemari di tabel lemari sama dengan ID lemari di tabel rak. Di sini masuk ke D3. Ini adalah
Di sini nomor variabel nomor 3 plus variabel nomor 3 sama dengan 1. D3 di sini diberi nama rak, sini nama lemari. Coba kita jalankan. Oh, raknya memang belum ada isi. Jadi coba kita isi dulu. Nama raknya rak MC01. ID lemarinya 1. Kita coba isi manual dulu. MC01 1, kemudian insert ML01. Oke, sekarang coba kita refresh apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Mobile computing multimedia. Oke, sudah jadi. Setelah kita jalankan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk filter display di tabel penulis. Kita buka scriptnya di bagian menu 4. Sekarang masuk ke menu keempat. Kita gunakan script yang tadi. Saya copy, saya letakkan di bagian sini. Oke, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. 2, 4, 5, 8. Nah, di sini yang ke menu 4, my table, kita tulis menu 4, my input, menu 4, menu 4, lalu di sini datanya yang keempat. Kemudian di sini variabel 04 tambah variabel 04 sama dengan 1 titik koma. Di sini select bintang from penulis, order by nama, ascending. Isinya ini adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email, telepon, dan status. Ini kita tulis nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat,
email, telepon, status. 1 2 3 4 5 6 7 8 lebih 1. Sekarang coba kita jalankan. Penulis sudah ada 1 di sini. Fitur carinya jadi. Kita lanjut ke penerbit. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Kita ambil dari sini saja. Ada ini. Ctrl C, taruh di belakang sini, enter. Oke. Ini menu menu 5. Menu 5, menu 5. Menu 5. Select bintang from penerbit. Order by nama ASC. Penerbit ini terdiri dari nama, alamat, kota, email, telepon, kota, email, telepon, status, nama, alamat, kota, email, telepon, status, kota, email, telepon, status, nama, alamat, kota, email, telepon, status. Penerbit, file, save all. Penulis dari sudah, kita lanjut ke penerbit. Penerbitnya sudah ada di sini. Deh, ambil. Kita lanjut ke jenis buku. Jenis buku ada 2 saja. Menu yang
Saya ambil data dari sini saja. Kita yang ke menu 6. Oke, kita mulai dari sini. Menu 6. Di sini hanya ada 2. Nomor dan nama jenis buku. Nomor, nama jenis buku, variabel nomor 6, sini variabel nomor 6 sama dengan 1. Di sini jenis ini adalah nama. Select bintang from jenis, order by nama ASC. Sekarang kita coba testing. Kita ambil jenis buku, sudah ada. Kita cari misalkan novel, ketemu. Selanjutnya adalah kita ke tabel buku. Kita cek dulu apakah datanya ada atau tidak. Belum ada, kita insert data baru. Surat Luar Tuhan. Kita cari intisarinya. Kita isi datanya di intisari. ISBN-nya tidak ada, dibiarkan kosong, tapi kalau ada silakan ditulis. Jumlah halaman 200, jumlah buku 10, ID penerbit 1, ID penulis 1, ID penerbit, ID jenis buku. Kita lihat di sini jenis ada nomor 4, novel. Statusnya tersedia. Kita pilih go. Oke, sekarang kita akan menampilkan filter dan display data di tabel buku. Kita ambil datanya di script. Kita letakkan di menu yang ke-7. Nah, di sini untuk buku ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, 2, 4, 6, 8, 10.
8, 10. Udah menu 7. Menu 7. Menu 7 terdiri dari nomor, judul, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, penulis, penerbit, jenis buku, penulis, penerbit, jenis buku, dan terakhir adalah status. Kolom 1 ini nomor 7 plus KBR nomor 7 sama dengan 1. Isinya adalah judul, tahun terbit, ISBN, judul, tahun terbit, ISBN, judul buku, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku. Oh iya, kemarin yang pulang awal. ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, penulis, nama, penulis, titik nama, penerbit, titik nama, jenis buku, jenis, titik nama, terakhir adalah buku, titik status. Select buku, koma, penulis, koma, penerbit, koma, jenis, select bintang, koma. Where buku, titik ID, penulis sama dengan penulis, titik ID, penulis, M buku, titik ID, penerbit sama dengan penerbit, titik ID, penerbit, N buku, titik
ID jenis buku sama dengan jenis titik ID jenis buku. Order by judul ASC. Oke, coba kita jalankan buku. Nah, di sini belum muncul. Kita coba testing dulu, jalankan di database. Ctrl C di sini. DB perpustakaan kita pilih SQL, kita Ctrl V, terus kita jalankan. Oke, di sini belum ada. Select bintang from buku, penulis, penerbit web. ID penulis. Nah, kita coba lihat dulu di buku. Sudah ada ID buku, ID penulis 1, ID penerbit 1, ID jenis buku 4. Penerbitnya 1, penerbit, penulis, ID penulisnya 2, harusnya 2. 2 jenis ID penulis harus 2. Jadi kita edit dulu, ini salah input tadi di buku. ID penulisnya harus 2. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi, editing lain, kita pilih full. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Sekarang coba kita jalankan di sini di buku. Nah, sudah muncul di penulis, penerbit, jenis buku ini dia ada error. Kita lihat kembali. Di sini kita coba pakai tanda seru. Belum. C, kita pakai titik, Ctrl V. Coba kita refresh. Buku belum jadi. Kalau kita hanya nama, novel, Oke, caranya adalah kita langsung ketik di sini, select bintang, judul, koma, tahun terbit, koma, ISBN, kita ikut seperti ini, ISBN, koma, jumlah halaman, koma, jumlah buku, koma, penulis, titik nama, S nama penulis, koma, penerbit, titik nama, S nama penerbit, koma, jenis
titik nama S nama jenis, koma status, koma buku titik status S status buku. Nah, berarti di sini tinggal dia tulis nama penulis, nama penerbit, terus sekarang kita jalankan buku. Nah, jadi seperti ini. Oke, di sini tahun terbit belum muncul. Tahun terbit. Judul tahun terbit. Tabel muncul tahun terbit. Oh, tahun terbit memang belum diisi. Sudah bisa mengisinya. Struktur tabel buku tahun terbit, tulis dengan manual saja. Nah, sekarang kita coba lihat di sini buku. Oke, sudah muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk display tabel pengunjung. Kita buka berikutnya adalah di menu 8. Di menu 8 kita akan ganti di sini. Ya, seperti kita testing dulu di buku tadi. Oke. Di menu 8 untuk menu 8 yang pengunjung itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 3, 6, 9. Kita lihat di tabel pengunjung apakah sudah ada isi atau belum. Oh, sudah ada 9. Lalu sini 3, 6, 9. Nama terdiri dari nomor, nama tempat lahir, tanggal lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, email, telepon, kategori. Di sini kita tulis variabel nomor 8 plus. Sini variabel nomor
8 sama dengan 1. Kolom ini kita isi dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, sekarang coba kita jalankan. Pengunjung, oke, sudah ada seperti ini, ngasih error. Select bintang from pengunjung, order by nama ASC. Sekarang coba kita refresh menjadi pengunjung, jadinya seperti ini. Coba kita cari, tidak ketemu. Oke, untuk pengunjung sudah. Selanjutnya kita lakukan di peminjaman. Di berikutnya adalah untuk yang ke-9. Kita klik di My Input menu 9, My Tabel menu 9. Terus mati saya, Bu. 9. Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Iya. Iya, iya. Iya. 3, 6, 7. Di sini ada nomor, kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status diserahkan, pengunjung, status diserahkan, diterima, cuma nama tidak ada pengunjung. Oke. Di sini select bintang from pinjam, pengunjung, order by, tanggal pinjam, date, the scanning, desk. Sini ada variabel nomor 9 plus variabel nomor 9 sama dengan 1. Tanggal pinjam
tanggal kembali, pengunjung itu ada nama, kemudian ada status, kemudian diserahkan, kemudian ada diterima. Sekarang coba kita refresh pinjaman yang sudah ada di sini, namun datanya masih kosong. Sekarang kita cek juga di pinjam, memang datanya belum diisi. Kita insert tanggal pinjam, tanggal 7, tanggal kembali kosong, ID pengunjung 1. Kita cek dulu cocok. ID pengunjung 1, statusnya 1, diserahkan oleh, kita lihat adminnya mulai 2. Oke, sekarang coba kita refresh peminjaman. Nah, di sini sudah ada. Diserahkan, diterima. Kita mulai dari admin. Di sini statusnya 1 itu menerangkan aktif atau tidak aktif. Berarti kita menuju ke admin. Admin status. Yang ini if buka kurung sama dengan 1, maka error aktif. Jika tidak, maka tidak aktif. Yes. Kita akhiri dengan titik koma. Satu, oke, Ctrl S, dia jadi seperti ini. Jika bernilai 1 aktif, jika tidak maka tidak aktif. Sekarang coba kita refresh, kita lihat di admin, jadinya aktif. Kemudian lemari sudah jelas, rak sudah jelas, penulis. Nah, penulisnya itu statusnya aktif tidak aktif juga. Kita ambil saja yang ini, kita cari di yang punya penulis. Oke, di bagian sini diganti dengan D4. Sekarang coba kita refresh di penulis aktif, kemudian penerbitnya juga kita kasih aktif tidak aktif. Oke. Ini D5. Udah, kemudian jenis buku bukunya 0 itu artinya rusak, 1 dalam keadaan baik.
Tidak bisa kalau jumlah bukunya 10, dari 10 itu kan bisa saja ada sebagian yang baik, sebagian yang rusak. Oke, kita tulis tersedia dan tidak tersedia saja. Tersedia dan tidak tersedia. Status buku. Oke, kemudian pengunjung lengkap peminjaman. Nah, untuk diserahkan ini mereka input tetapi bisa saja belum diserahkan. Jadi untuk ini struktur data di tabel pinjam, strukturnya ini untuk yang diserahkan dia bisa saja dalam kondisinya adalah null. Dia bisa null. Kenapa? Baru diinput tapi belum diserahkan. Ya toh? Baru diserahkan. Kita klik pinjam, anggap saja ini status masih nol, belum diserahkan. Ini juga masih nol. Kita klik ya. Oh, kalau ada surat sakit bisa. Satu itu yang dokter spesialis, satu yang dokter umum. Kalau yang dokter spesialis itu kan dia sehitung dengan ribu toh. Kalau dokter yang surat keterangan yang dokter umum itu dia kasih saya sampai satu. Boleh, berarti ikut yang dokter umum. Nanti Pak kasih di Pak Eko. Kemudian kita klik di peminjaman. Peminjaman ini statusnya 0. Statusnya 0 berarti baru diinput. Ada status menunggu diambil, telah diambil, menunggu diambil, telah dikembalikan. Dibatalkan ada 4 ya. Jadi di bagian kembali pinjam. Oke. Di bagian ini status yang D. Nah, ini ada 4 tadi. Jadi kita gunakan, karena dia pilihannya ada banyak, kita gunakan switch. Switch dengan PHP. Assessment. Kita ambil yang ini. Oke, kita letakkan di bagian sini. Kemudian pakai di status di sini. STTS status kan. Nah, yang ini kita hapus saja. Jadi, jika statusnya itu adalah 0, belum diserahkan, satu sudah diserahkan, sudah
dikembalikan dibatalkan hilang. Oke, kita pilih refresh di peminjaman. Nah, statusnya ini belum diserahkan. Transaksinya ini, tanggal transaksi ini bukan tanggal pinjam tapi tanggal transaksi. Tanggal transaksi, tanggal kembali belum, pengunjung initial batas, status belum diserahkan ke pengunjung. Diserahkan oleh, diterima oleh, belum ada. Nah, sekarang kita harus input di sini. Dia harus menampilkan nama orang. Nah, sekarang coba kita input manual dulu. Anggap saja diserahkan ini oleh 2, diterima juga oleh 2. Diserahkan, belum diserahkan artinya buku belum diserahkan oleh admin kepada pengunjung. Diserahkan oleh siapa dan diterima oleh. Diserahkan ini admin siapa yang menyerahkan. Pada saat dia kembali diterima admin siapa yang menerima. Jadi itu. Nah, ini dia kita gunakan script untuk cari data di tabel lain. Tabel lain kita copy. Ctrl C. Kita letakkan di bagian sini. Saya letakkan di sini. Untuk koneksi tidak usah lagi. Select bintang from admin. Select bintang from admin where email. Select bintang from admin where ID admin. Select bintang from admin where ID admin like ini. Like variabel ID A sama dengan ini. Variabel ID A. Select bintang from admin where ID admin like variabel ID A. Diserahkan nama fieldnya adminnya itu adalah nama. Ini jika tidak maka dia kosong. Seperti ini. Oke, kita tes dulu, refresh di peminjaman. Oke, diserahkan. Nah, benar ya, diserahkan oleh Manuel Sofyan Bata. Kemudian kita ambil ini, diterima oleh siapa? Berarti kita letakkan di sini, diterima. Oke, kita refresh, terima oleh, belum ada di sini. Select bintang from admin where ID admin like ID A.
Coba kita ganti ID A1, ID A1, data 8, data 8, data 8. Kita cek dulu di sini, diserahkan oleh 2, diterima oleh 2. Pinjam struktur 11 pinjam coba kita hapus ini. Oke, jadi kalau double mencari data dalam database, variabel ID IDA1 sama dengan D, diterima, diserahkan. Variabel data 8 hasilnya kalau select bintang from where area nilai IDA1. D1 D1 yes, kita jalankan pinjaman belum. Oke, ini sudah saya edit. Jadi untuk halaman untuk kolom diserahkan seperti ini stripnya, lebih ringkas. Kita refresh. Oke, kemudian diterima ini kita ambil saja script dari sini, Ctrl C, Ctrl V, diterima, kita ganti dengan kata diterima. D ini tambahkan 1 di depan. Sekarang coba kita jalankan. Oke, jadi diserahkan oleh Mas Bata, diterima oleh Manuel Safiran Bata. Di sini kata diterima, yang di atas diserahkan. Oke, sudah jadi peminjaman seperti ini. Kemudian di peminjaman ini ada detailnya. Nah, detail pinjamnya itu statusnya itu seperti apa? Di sini belum diserahkan. Nah, di kolom sini kita tambahkan lagi satu kolom di aksi, ada satu, yaitu di sini ada detail. Kita pilih refresh. Nah, saat diklik di detail, dia harus muncul satu dia muncul satu buah halaman untuk kita menambahkan detailnya. Nah, nanti itu kita buat kemudian, karena itu masuk ke halaman transaksinya. Jadi ini nyusul, coba hapus ini nyusul. Oke, setelah ini kita akan lihat lagi. Di sini ada
kekurangannya di tabel buku. Nah, buku ini sekarang pertanyaannya, buku ditaruh di rak mana? Ya kan? Nah, berarti di tabel itu kita perlu menambahkan di tabel buku. Ini harus kita pilih struktur, tambah lagi satu kolom, yaitu after ID jenis buku, yaitu ID rak. Dia ada di rak mana? Di rak, di sini in, di sini saya pilih null. Save. Oke, jadi di buku harus ada rak. Dia ada di rak yang mana? Nah, berarti di tabel buku, maaf saya buka di sini. Di buku, klik ditambah data. Nah, tambah data di sini harus muncul satu lagi yaitu rak. Nah, berarti kita menuju ke buku. Nah, di sini di buku tahun terbilang statusnya jenis buku, kita tambahkan satu kolom lagi adalah rak. Kemudian di bagian bawah nama jenis ini tambahkan lagi satu. Ini untuk menampilkan rak. Ini di tabelnya ID rak. Lihat lagi di refresh di tabel buku. Rak ada ID rak. Nah, di tabel buku kita tambahkan rak di sini. Judul koma. Oke, posisinya ID rak. Dan S kita refresh. Oke, ID raknya di sini masih kosong. Jadi kita harus raknya ini misalkan ini buku tentang sepucuk surat novel. Novel ini coba kita lihat tabelnya rak lemari taruh di rak 2 misalkan. Rak 2 berarti buku. Di sini ID raknya adalah 2. Nah, sekarang kita coba refresh buku, ID raknya 2. Nah, 2 ini raknya harus ada nama, harus ada namanya. Jadi kita cari data sama seperti yang ini, mencari data di tabel lain. Ya, Ctrl C. Kita letakkan di bagian rak sini. Oke, di sini D-nya adalah ID rak. Ini kita tidak butuh. Select bintang from rak, where ID rak, like ID R. ID rak data. Raknya itu dengan nama rak. S. Coba kita jalankan di tabel buku. Oke, rak M01 seperti ini. Kita langsung tahu. Nah, sekarang untuk tambah data, nah harus tambahkan pilihan raknya. Berarti kita tambahkan di bagian
bawah. Nah, di bagian buku ini di bagian jenis buku, di bawah jenis buku ini kita akan menambahkan rak. Oke, Ctrl C, Ctrl V saja. Di sini rak. Kemudian ini ID rak. Select bintang from rak, order by, nama rak. Kemudian di sini ID rak, di sini nama rak. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Di buku tambah data ada rak. Oke, sementara untuk profil ini dia langsung display data. Ini untuk tambah profil. Untuk profil ini saya rasa tidak perlu tambah karena dia hanya ada satu. Berarti dia fiturnya hanya untuk bisa kita update saja, ubah, tidak bisa menambahkan profil baru. Jadi kita harus perbaiki dulu slipnya. Di bagian profil oke, di sini ini tidak ada tambah. Tidak ada tambah di sini. Ubah profil. Oke, dia hanya ada ubah profil di situ. Berarti di bagian bawah yang home ini, yang profil ini tidak usah. Di modal home ini tidak usah. Oke, kita hapus. Karena profil ini dia langsung muncul ubah. Nanti ini kita lanjut di fitur ubah data. Nah, ini kan belum. Kita masuk ke admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan peminjaman.